Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Senin 6 Desember 2021. Sepertinya hari yang baru ya, banyak yang baru di market di IHSG. Kayak nggak ada kode broker dan lain sebagainya. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, cara tinggal klik link sosial base di deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Seperti biasa langsung aja kita akan ke transaksi dulu. Hari ini tetap ramai ya transaksinya. Transaksi 12,586 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net sell juga. Totalnya 210,24 miliar. Dengan saham-saham yang dijualin asing ada Astra 115,7 miliar, BBRI 66,1 miliar, BBCA 35,2 miliar, KLPF 28,5 miliar, Yoti Tractor 22,2 miliar, Excel 16,1 miliar, Tower 16,1 miliar, S Hardware 15,6 miliar, BSDE 15,3 miliar, INKP 14,5 miliar, INTP 13 miliar, CTRA 12,2 miliar, SMGR 12,1 miliar, BRMS 11,5 miliar, dan Unilever 10 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Cimori yang hari ini baru IPO ya, 140,6 miliar. Cuman mungkin belum bisa kita cek technical analisanya karena candlenya juga baru satu, jadi nggak kita bahas nanti. Lalu Arto 50,8 miliar, Harum 44,6 miliar, BBNI 43 miliar, NCFX 35,3 miliar, Telkom 31,9 miliar, MTEK 14,8 miliar, PTBA 14,8 miliar, TPIA 8,2 miliar, Mitratel 5,8 miliar, ERA 3,5 miliar, Bank Mandiri 2,2 miliar, ICBP 1,5 miliar, MNCN 1,4 miliar, dan SCMA 1,1 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu seperti biasa. Belum banyak berubah sih, karena kalau menurut saya IHSG masih sedang dalam sebuah trading range. Jadi ya konsolidasi lah kalau menurut saya. Kayak contoh kalau misalkan teman-teman mau ngecek kayak Breeze tuh. Breeze dari 2250 sampai 2000 itu kan dia lama sideways-nya. Beberapa bulan ya, baru akhirnya dia ternyata jebol ke bawah. Nah, IHSG saya rasa juga bakalan seperti ini dan range-nya kalau menurut saya jelas. Nih ya. Gini terus dia nanti sampai kapan? Sampai breakout. Entah kapan breakout-nya pun saya tidak tahu juga. Entah breakout atau breakdown ya, karena kalau breakout itu ke atas, kalau breakdown itu ke bawah. Yang jelas satu hal yang pasti, IHSG saat ini sedang mencoba membuat base. Harapannya sih base demand ya di area sini, membuat banyak demand lalu untuk pijakan untuk naik yang lebih tinggi harapannya. Cuman ya kalau misalkan ini base supply dan dia konsolidasi dulu di sini lalu breakdown, saya yakin bakal jadi area yang sangat kuat di 6480 sampai 6600 itu untuk besok-besoknya. Seperti itu. Saya pengen cerita sedikit sih. Ini mungkin bahas Bitcoin sedikit ya. Agak melenceng, cuma ini tetap ke saham karena cuan-cuan saham ini fokus ke saham ya. Ini cuma buat apa ya? Benchmark lah, pembanding, walaupun kalau menurut saya tidak terlalu sebanding juga. Cuman setidaknya bisa gitu. Kalau kita lihat Bitcoin ini kemarin dia turun lumayan dalam ya. Waktu koreksi setelah all time high-nya 9 November, 10 November sampai sekarang sudah turun hampir berapa nih? 30,55%. Itu suatu yang wajar kalau untuk kripto ya. Beda sama saham. Dan juga si BTC ini, kenapa saya lihatnya BTC karena dia kan mother of coin ya. Jadi ibaratkan mungkin ya kalau kita ibaratkan kayak BBCA gitu. Kalau BBCA turun ya marketnya turun. Nah, tuh. Si BTC ini kayak gini, dia koreksi dalam bahkan
Trendline-nya pun juga sudah patah. Ini terjadi karena kalau menurut saya ada sesuatu yang kurang enak dalam ekonomi. Banyak apa ya? Saya sebenarnya tidak terlalu ahli, saya juga tidak ingin membahas terlalu dalam sampai ke sana karena takutnya saya kurang ahli ya. Cuman yang saya lihat adalah ada potensi untuk risk aset atau aset beresiko untuk dikurangi porsinya. Biasanya itu adalah indikasi dari ekonomi yang kurang bagus. Biasanya itu kayak apa ya? Ya misalkan kripto turun, saham turun. Kalau kita lihat di US kan juga beberapa kali dia koreksi ya, market di US. Koreksinya pun juga dalam-dalam seperti itu. Dan ya itu dia. Jadi mungkin ini masih asumsi karena kalau di IHSG pun saya rasa selama dia nggak jebol 6480 saya masih tetap bakal pegang posisi atau punya posisi di market. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 6480 saya bakal kurangi banyak posisi. Tuh, sampai kapan? Sampai terlihat bottomnya dulu. Kalau bottomnya udah kelihatan baru saya masuk lagi. Seperti itu. Kalau misalkan BTC tadi kan bahasanya sudah konfirmasi jebol neckline, jebol trendline dan lain sebagainya. Tapi untuk IHSG kita sendiri sebenarnya dia masih bertahan di 6480 ini. Nah, kalau kita bandingkan juga sebenarnya risknya atau resikonya si kripto sama saham itu, walaupun saham ini hitungannya sudah instrumen dengan resiko yang tinggi ya, cuman kripto itu kalau menurut saya resikonya lebih tinggi. Jadi suatu yang wajar kalau misalkan ekonominya baru bagus, kripto lari duluan, itu suatu yang wajar ya, karena investor ketika resiko itu terjaga, mereka bakalan cari yang returnnya paling besar. Tuh, tapi ketika marketnya kurang bagus, ekonomi kurang bagus, ya itu bakalan paling kerasa, yang paling beresiko besar itu, karena ya bakalan cepat-cepat ditinggalin gitu untuk menunggu kepastian lagi. Itu mungkin sekedar ulasan doang ya, nggak tahu pasti bener atau enggak. Yang jelas menurut saya itu saya membahas dari logika aja. Tuh, simpelnya gini, kalau misalkan kita punya uang yang banyak gitu ya, kita butuh instrumen investasi. Ketika ekonomi normal pasti kita berani taruh di risk aset gitu, aset yang beresiko untuk mendapatkan return yang tinggi. Tapi kalau misalkan ekonomi baru tidak bagus, ya bakal dipindah ke aset-aset yang lebih aman. Contohnya misalkan kayak emas, deposito dan lain sebagainya. Nah, lalu gimana hubungannya dengan IHSG? Sebenarnya IHSG ini kalau menurut saya masih oke juga selama nggak jebol 6480. Cuman ya itu kita saya tidak ingin terbarfir. Saya cuman bagi view. Silahkan teman-teman mau apa ya? Mau setuju dengan view saya atau enggak, itu silahkan juga. Saya cuman bikin konten dan sharing-sharing aja. Yang jelas saya lihat cukup konsisten outflow asing keluar itu cukup konsisten akhir-akhir ini. Walaupun belum sebanding dengan inflow-nya. Kalau kita lihat chartnya sendiri memang masih belum sebanding banget inflow sama outflow itu. Kalau kita ibaratkan misalkan dari bottomnya dia ya, ketika asing mulai masuk. Aduh, ini semakin parah ini. Nah, anggap kalau ini valid ya chartnya ini, dari asing masuk Desember 2020, uangnya itu masih surplus gitu. Ibaratkan di sini 0 ya. Nah, di sini kan dia masih surplus 33 triliunan. Tuh uang asing di market kita itu. Jadi ya sebenarnya masih aman sekali, bahkan kalau keluar pun juga masih dikit. Cuman ya tidak ada yang pasti sih di market itu. Karena kalau pasti ya nggak mungkin pasti jadi aset yang returnnya fix kayak gitu. Jadi apa sih poin yang mau saya omongkan? Yang mau saya omongkan adalah kalau menurut saya di keadaan sekarang ini psikologis pasti sangat bermain. Saya pun juga jujur psikologis juga beberapa kali kena. Kenapa? Karena ini momentumnya bullish harusnya Desember ini. Banyak yang mengatakan, kalau saya pun juga waktu bikin konten di awal Desember ya, dan saya pun mengatakan by data history 20 tahun, selama 20 tahun ya, IHSG itu selalu hijau, window dressing, hijau tebal, ya ada yang hijau tipis tapi kebanyakan hijau tebal. Jadi kadang di situ tuh psikologis bermain gitu. Kalau misalkan dilihat marketnya jelek tapi kayak jadi nggak objektif gara-gara ada siklus itu juga, seperti itu. Itu satu yang wajar ya. Saya pun juga ngurusin grup beberapa, kayak tidak cuma di grup doang sih, masih saya diskusi sama orang-orang lain juga, kayak window dressingnya gimana, marketnya kok kayak gini gitu. Ya saya pun juga nggak tahu juga dan nggak bisa jamin juga. Cuman kalau menurut saya selama 6480 masih dijaga, IHSG masih bakalan oke kayak gitu. Tapi kalau misalkan 6480 dijebol, ya ada potensi bisa turun lumayan gitu.
Dan video tracing tidak melulu bakal hijau terus selama Desember gitu, enggak kok. Yang jelas kalau kita buy chart kan buy data ya, Desember selalu hijau, ya tinggal nanti closingnya dibikin hijau aja. 1 Desember ya kan kemarin udah opening ya, kalau mau plus berarti kan lebih tinggi daripada closingnya November. Closingnya November di 6533, itu kalau mau plus harus di atasnya 6533. Tapi kalau mau candlenya hijau artinya harus di atas closing openingnya tanggal 1 6544 tuh, angka 2 itu kalau IHSG mau mempertahankan historinya, sejarahnya. Cuman ya nggak menutup kemungkinan juga ya, kalau misalkan memang nanti Desember mau dibanting pun menurut saya bisa juga. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah harus disiplin sama marketnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dirasa saham-sahamnya yang dipegang sudah pertama sesuaikan dengan strategi dulu. Buat yang view-nya jangka panjang nggak masalah banget sih, karena saya yakin market masih oke. Cuman ya ini koreksi-koreksi wajar lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman view-nya jangka pendek ya itu benar-benar harus di-adjust posisi ketika nanti support kuat dijebol. Karena kalau enggak ya bahasanya trader jadi investor gitu kalau nggak mau cut loss, seperti itu. Dan ya di market yang kurang bagus gini, apalagi ketambahan kode broker ditutup, kayak mau scalpingan pakai kode broker juga jadi kurang oke. Kayak sekarang jadi harus buy chart beneran gitu kalau menurut saya ya. Jadi bener-bener pakai chart 1 menit gitu, lihat area kuat terjadi tarikan, nah ikutin di situ kayak gitu. Walaupun nggak tahu ya siapa yang narik. Kalau yang narik kebetulan bagus ya nanti bisa bertahan lama lah hijaunya. Tapi kalau yang narik ternyata jelek ya siap-siap aja, bentar lagi diguyur. Seperti itu. Jadi ya memang harus adaptasi sih sama market. Karena ya market itu dinamis dan tidak ada yang pasti. Seperti itu. Itu sekedar intermezzo, agak panjang mungkin ya. Cuman yang jelas menurut saya pribadi IHSG masih bakalan sideways konsolidasi. Sampai kapan saya pun juga nggak tahu, kecuali nanti terjadi breakout atau breakdown. Angkanya gampang diingat, 6.600 untuk resist dan 6.480 untuk support. Jadi kalau misalkan jebol ke bawah bisa amankan porsi, tapi kalau misalkan breakout ke atas bisa kejar porsi, seperti itu. Momen sideways ini juga bisa dimanfaatkan karena pasti ada juga saham-saham yang masih bagus ya, bahkan yang ARA pun juga masih banyak. Dan ya kira-kira itu sih, sesuaikan dengan intinya apa ya, kembali ke plan awal aja di market mau ngapain. Kalau investasi ya berinvestasi dengan baik, kalau trader ya trading dengan baik, seperti itu. Dan jangan lupa jaga psikologis, batasi resiko dan jaga modalnya, seperti itu. Oke, itu untuk IHSG mungkin harusnya segera terlihat sih. Yang tadi di awal tuh juga kayak saya membandingkan dengan Bitcoin mungkin tidak 100% valid ya, karena belum pernah saya backtest juga. Itu cuma sekedar logika doang kok. Yang namanya risk asset ketika ditinggalkan ya pasti terjadi sesuatu, seperti itu. Oke, itu untuk ulasan IHSG, semoga bermanfaat. Batasi resiko aja di antara 6480 sampai 6600 di range ini. Kalau breakout ke atas nextnya ada di 6685. Kalau jebol ke bawah ya mungkin bisa ke sini dulu kali, 6377 sampai 64 sampai 6400. Seperti itu, lumayan dalam juga ya itu ya. Oke, untuk IHSG. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Astra dulu aja, yang akhirnya sudah melanjutkan penurunan. Ini juga saya mohon maaf lagi ya, belum bisa dipakai bandarmologinya, kode brokernya sih, broker summary-nya belum bisa dipakai. Jadi mungkin untuk broker summary saya pakai dari RTI Bisnis aja. Tuh. Hari ini Astra turun 1,74% dengan volume yang membesar lagi. Ini view kurang bagus saya dari Astra. Kemarin yang di sini adalah pullback kalau menurut saya, karena close-nya juga kurang bagus, candle hijaunya juga volume kecil. Kabar baiknya dia udah dekat area support, itu di sekitar sini ya, 5.600 sampai 5.550. Itu ada Fibonacci 0,618. Apakah tidak ada potensi rebound? Sebenarnya ada, bisa juga dia kena ke sana lagi ya, lalu bikin double bottom 1, lalu bottom 2, breakout, lalu naik, gitu bisa juga. Tapi kalau misalkan ternyata ini masih jebol 5.600 ya saya rasa target selanjutnya ada di 5.375 sampai 5.075. Cuman kalau sampai ke 5.070, 5.000-an lagi itu sudah dalam banget sih kalau menurut saya.
dan jelas terjadi sesuatu harusnya seperti itu. Cuman ya nggak mungkin juga di market ya. Tuh, jadi batasi resiko aja, gunakan support ini. Ini harusnya kuat banget area sini 5.600 sampai 5.550 ini. Saya lihat juga di bid over bidnya juga tebel banget 5.600 itu untuk Astra ya, yang ngebid dari 5.650 sampai 5.500. Artinya di situ demand masih banyak. Tapi kalau misalkan sampai jebol ya lebih baik exit dulu. Kenapa? Karena ini juga konfirmasi lower high, lower low. Ini kan dia turun ya, turun. Di sini dia rebound. Nah, di sini kan dia lower high nih. Kalau misalkan dia sampai breakdown sini, ya artinya bakal lower low. Konfirmasi sudah downtrend. Ya sebenarnya juga dia double top, sudah konfirmasi pembalikan arah sih si Astra ini. Tuh. Tinggal kita lihat lagi aja. Kalau menurut saya amannya enaknya gimana Mas? Kalau misalkan belum punya barang dan pengen masuk ke Astra, saya rasa lebih baik wait and see dulu di 5.600. Itu kalau mau aman ya. Ini kan dia ada support nih. Kita lihat di situ. Kalau misalkan dia konsolidasi, ada divergen dan lain sebagainya, bisa mulai cicil. Tapi kalau enggak ya lebih baik wait and see dulu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk segera, suka menangkap pisau jatuh ya nggak masalah juga. Yang penting disiplin dan money management yang bagus. Misalkan di 5.600 besok spek buy 30% budget gitu. Oke, ternyata dia konsolidasi bertahan nih. Nah, bisa tambahin budget. Biasanya yang membedakan dead cat bounce dengan reversal itu salah satunya adalah ketika dia kena support dan tidak langsung mantul. Jadi kalau misalkan dead cat bounce itu biasanya ya dia kena support, mantul lalu turun lagi gitu. Tapi kalau misalkan dia kena support, melandai dulu dan lain sebagainya, itu biasanya tidak dead cat bounce seperti itu. Jadi lebih baik untuk sekarang Astra masih wait and see dulu aja. Karena candlenya masih kuat, volumenya pun juga masih membesar lagi ketika turun. Seperti itu. Kita coba lihat dalam ya di 15 menit, siapa tahu kita menemukan udang di balik bakwan. Kalau memang reversal itu dilihatnya dari time frame kecil ya. Oke, ternyata cukup menarik untuk dari intraday-nya. Kalau kita lihat sudah mulai terjadi bullish divergence untuk si Astra ini. Ini ya, dimana harga ke bawah, indikator ke atas, lalu harganya kayak mau ke samping terus dibikin indikatornya ke atas. Cukup menarik ternyata di 5.600 kalau misalkan teman-teman pengen masuk spek buy dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja, bikin plan yang bagus seperti itu. Jadi tuh 5.600 area kuat untuk dekat-dekat ini. Kalau memang masih jebol ya hati-hati aja. Ya, dilihat dalamnya juga ini belum keluar ini untuk broker summary-nya dari Stockbit. Ya, masih error. Mungkin kita lihat yang ke belakang dulu aja ya. Kalau kita lihat ke belakang, bandar movement-nya pun juga double top. Jadi mungkin bisa diindikasi kalau yang keluar si BD ya, yang bikin double top ini. Foreign flow-nya juga sama, mirip chartnya. Dan kalau saya lihat di RTI Bisnis, hari ini menurut saya terjadi big distribusi. Yang jualan besar cuman hampir 3 broker ya, KZ, CS sama CC. Yang beli kecil-kecil, rame-rame, BKR, XMG, YU. Sebenarnya top brokernya bagus-bagus juga bayarnya. Cuman lebih apa ya, terjadi distribusi sih kalau menurut saya hari ini. Seperti itu. Batasi resiko di 5.600 aja. Itu untuk Astra. Itu juga banyak ya pick up yang hari ini sudah bagus, waktu closing dibanting kayak BBRI juga, Astra juga, makanya closingnya IHSG kurang bagus. Seperti itu. Lanjut coba kita cek Hardware mungkin ya. Hardware ini saya ingat saya kemarin habis jebol support, tapi sekarang sudah mulai ada rebound. Apakah ini kesempatan untuk masuk atau pullback untuk turun lebih dalam? Nah, coba kita lihat. Oke. Hari ini Hardware naik 3,28%. Saya rasa ini kenaikannya karena merespon candle kemarin. Candle kemarin itu kan hammer ya, walaupun hammernya masih tidak terlalu kuat karena bodinya masih merah. Cuman ini sudah cukup menarik, artinya tekanan beli mulai ada. Dan hari ini dia naik tuh suatu yang sangat wajar karena kemarin candlenya hammer. Yang kurang oke adalah dia closing di 1260. Jadi agak bias, suatu yang wajar juga. Sebelumnya di sini area support ya, 1250, 1260 dan dia berhenti di sana. Ya, ada potensi cuman pullback doang untuk turun lebih dalam seperti itu. Yang menambah kuat lagi juga Hardware ini udah masuk area oversold. Jadi memang
penurunan semakin terbatas dan rebound tuh bakalan sering terjadi. Untuk dari patternnya sudah hit ya. Di sini saya ini gambar waktu dia divergent, di sini dia divergent lalu koreksi membentuk sebuah bearish flag. Nih di sini. Lalu saya pindah targetnya. Nah, itu udah kena target hit di sekitar 1250 supportnya. Cuman sayangnya jebol seperti itu. Di daily masih belum terlihat divergentnya. Karena sebenarnya kalau cari pembalikan arah enak pakai divergent ya. Tapi di daily masih belum kelihatan. Coba kita masuk ke 1 jam. Di 1 jam pun juga belum kelihatan. Ini masih indikator ke bawah. Jadi saya rasa kalau menurut saya nih biasanya yang bentuk-bentukan kayak gini bakalan turun sekali lagi. Tuh, ke sini sekitar 1220 sampai 1195. Mungkin 1220 sampai 1200. Dia bakal turun ke sana lagi dan biasanya baru membentuk divergentnya. Bentuk divergent, bikin double bottom, baru akhirnya rebound, reversal. Kalau dia memang mau reversal. Tapi kalau enggak ya ini dead cat bounce untuk turun lebih dalam seperti itu. Karena kemarin juga kalau saya bilang breakdownnya neckline ini volumenya gede juga. Jadi itulah worst case scenario. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu aja. Kalau dijemput di dekat 1200 pengen entry ya silahkan gitu. Yang penting stop loss jangan lupa. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang dan nyangkut di atas, harus diatur sih posisinya kalau menurut saya Assetware. Karena kalau saya lihat juga Assetware trennya mulai lebih ke sideways kalau untuk saat ini. Sebelumnya kan dia strong uptrend ya kalau saya bilang dari awal. Misalkan dia dari IPO, ya nggak usah dari IPO deh, dari dia rally di sini aja 2015 itu kan dia bagus trennya, kemiringannya, slope-nya. Lalu di sini patah tren dan ya itulah sekarang cenderung ke sideways menuju downtrend kalau menurut saya. Tuh, ini harusnya area kuat 1200 itu. Kalau sampai dia closing di bawah 1200 ya dengan volume yang besar, lebih baik sih exit dulu aja. Seperti itu. Ini juga pernah menyentuh low-nya 1190 tapi closingnya masih dijaga di 1220. Jadi gunakan 1200 untuk supportnya Assetware. Kalau kita lihat baru-baru ini dia lebih ke distribusi. Kalau kita lihat dari Stockbit ini ya, bandar movementnya juga tidak terlihat konsisten. Lalu saya lihat untuk hari ini pakai RTI lebih ke netral sih kalau menurut saya untuk broker summary-nya untuk yang beli dan jual. Kalau akumulasi pun ini lebih ke netral cenderung distribusi. Jadi kalau menurut saya small distribusi kalau misalkan muncul di Assetware ya seperti itu. Yang cukup menarik adalah hari ini candlenya engulfing. Ini lupa saya ulas juga. Ada potensi dia bisa bikin morning star. Serius. Ini kan dia turun walaupun nggak doji tapi ada hammer lalu hari ini hijau, harusnya sih besok hijau harusnya ya, tapi nggak tahu closingnya di mana. By teori harusnya besok hijau. Tuh kalau misalkan teman-teman pengen masuk pakai candle intraday aja, pakai candle harian tuh nanti opennya dijadikan stop loss tuh. Jadi misalkan atau low-nya dijadikan stop loss. Misalkan contoh besok dia open di 1260 gitu ya. Teman-teman buy nanti pasang stop loss di bawah 1260 gitu aja main intraday. Manfaatkan potensi morning star. Tapi kalau enggak hit pun bisa juga. Siapa tahu dia mantul doang terus turun lebih dalam ya, terus jadinya dead cat bounce bisa juga. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Itu untuk Assetware. Lanjut coba kita cek INTP. Nah, ini saya mohon maaf juga sering ketinggalan semen-semenan. Kenapa? Karena saya tuh suka batu bara. Saya tuh suka komoditas batu bara ya. Dan semen ini kan counternya batu bara gitu. Kadang saya juga merhatiin kalau misalkan batu bara baru turun, semennya naik, batu bara buat turun, enak buat indikator. Cuman saya lebih fokus ke batu baranya. Jadi sering ketinggalan sama si semen-semenan ini. Nah, yang bagus sebenarnya INTP. Kalau menurut saya ini juga bukan bukan sektor. Karena kalau kita lihat dari SMGR juga masih biasa aja. Cuman ada corporate action yang bagus. Saya baru dapat infonya tadi. Kalau nggak salah si INTP ini mau buyback. Itu jelas katalis yang bagus ya. Karena kenapa? Yang pertama, ketika buyback itu pasti manajemen yakin kalau perusahaannya juga bagus juga. Terus yang saya pelajari di kuliah S2 ini ya, ini malah saya baru tahu di kampus, karena saya juga nggak begitu jago untuk masalah fundamental, lebih ke dasar aja sih kalau saya itu fundamental. Nah, kalau diajari di kampus nih, kalau buyback itu EPS-nya bakalan meningkat. Karena EPS itu kan logikanya earning per share ya. Saya kira earning dibagi seluruh jumlah saham. Tapi kalau nggak salah ternyata cuma dibagi saham yang beredar doang.
Nah itu nggak tahu juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu bisa sharing-sharing di komentar, karena saya juga nggak 100% bener seperti itu. Saya pun juga mengakui tidak terlalu jago untuk fundamental, makanya saya nggak berani bahas panjang-panjang untuk fundamental. Lebih ke teknikal aja. Oke, hari ini INTP naik 9,26%. Sebenarnya perlawanannya sudah kelihatan ya. Beberapa hari yang lalu dia rebound 0,618, tidak membuat low baru, candlenya menguat, dan hari ini naik dengan volume yang sangat besar. Cuman ya itu, saya jarang mantau semen-semenan karena di mindset saya tuh udah semen tuh apa ya, pergerakannya kurang kencang, terus juga tambah counternya batu bara, jadi kadang nggak saya ini saya nggak mengatakan kalau semen jelek ya, kan ada stock universe masing-masing, dan kalau saya pribadi kurang mantau. Tapi kalau teman-teman stock universe-nya di semen ya nggak masalah juga, tidak ada masalah selama bisa memberikan cuan. Kemarin dia sempat jebol dari supportnya, dari trend line ya, di sini dia patah trennya. Cuman bagusnya dia masih belum jebol 0,618 dan belum lower high lower low. Artinya ya saya rasa bisa di adjust untuk trend line-nya. Memang dia masih lemah aja, telat timing mungkin, jadi jebol dikit trend line-nya. Dan bagusnya dia pullback sampai 0,618, tepat 0,618. Low-nya 10350, 0,618-nya 10400 ya, beda 2 tick lah ya untuk INTP ini. Lalu akhirnya dia naik lagi. Nah itu sih kalau menurut saya karena katalisnya bagus, mau buyback gitu. Cuman yang biasa terjadi adalah kalau buyback itu harga bakal ditekan dulu sampai akhirnya buyback selesai baru terbang, biasanya kayak gitu. Tapi nggak tahu juga untuk INTP ini kasusnya gimana. Cuman by technical dia rebound dari 0,618, candle bagus, volume menguat, cakep juga. Dan yang saya suka adalah ada hidden bullish divergence, dimana di sini indikator ke bawah. Kalau masih dia tinggal tunggu golden cross ya, dan saya rasa tinggal menunggu waktu aja 1-2 hari ke depan. Kalau nggak ada yang aneh-aneh, dia bakal golden cross dan konfirmasi terjadi hidden bullish divergence. Artinya apa? Artinya tren masih akan berlanjut. Tuh RSI-nya sudah valid hidden bullish, indikator ke bawah, harga ke atas, seperti itu. Nah untuk target saya rasa sudah break juga. Biasanya saya balik ini Fibonacci-nya untuk cari resistance. Nah ini ya, dia ada resist di 12.050 dan hari ini sudah di break, closingnya di 12.100. Volume bagus, saya rasa valid, volumenya besar banget tuh. Dan next target harusnya INTP ini kesini 12.950 nih, next targetnya dia, last high-nya dia. Dan kalau berhasil break harusnya kesini 14.550 seperti itu. Ada potensi bisa ke sana ya, cuman untuk kedepannya nanti kita cek dulu. Kalau misalkan mau masuk bisa gunakan 12.000 saya rasa, cuman itu support tidak terlalu kuat sih itu 12.000 itu. Terus jangan lupa tetap pasang stop loss-nya, bisa buat entry seperti itu. Oke, kita lihat dalamnya INTP dari Stockbit dulu ya. Memang terlihat masih volatil untuk bandar movement-nya, tapi cenderung surplus untuk akumulasi kalau kita lihat dari data yang ada. Masih cakep sih TA-nya hari ini, volume nggak bisa bohong kalau menurut saya, gede banget ini volumenya, dia nge-spike-nya ya. Dan yang volumenya gede itu bagus, pergerakannya berarti. Nah kita cek broker summary-nya di RTI Business. Sebenarnya hari ini asingnya net sell ya, karena dia masuk net sell juga ya. Tapi kalau dilihat lebih, kalau menurut saya lebih ke big akumulasi sih ini. Yang beli KZ itu besar banget, yang lain cuman kecil-kecil bayarnya. Untuk sellernya sih lebih ke distribusi. Jadi kalau hari ini lebih ke akumulasi kalau menurut saya. Yang jelas itu aja, karena kayaknya juga bakal lambat laun broker summary ini juga bakal semakin mereda gitu. Ya tetap bakalan kembali ke TA lagi, technical analysis tuh. Karena ya memang sejatinya kalau trader pakai technical analysis ya, broker summary, bandarmologi itu cuman data tambahan kok. Tetap harus pakai technical analysis karena tahu kapan entry, kapan exit. Seperti itu. Itu untuk INTP, kalau punya barang nyangkut di atas bisa di hold dulu sih. Kalau dia sampai golden cross bakalan bagus. Seperti itu. Target high kalau breakout lanjut. Tentu INTP. Lanjut coba kita cek. Nah ini yang saya maksud ya, INTP naik banyak, SMGR-nya biasa aja. Ini biasanya bukan katalis sektor, tapi katalis per emiten. Ya itulah kira-kira kenapa Adaro paling ngacir dibanding yang lainnya. Kemarin juga sudah saya bilang ya, dia paling bagus kalau menurut saya untuk saat ini. Coba kita
cek BBS. Ini juga saham uptrend yang hari ini hampir ARB. Nah, ini biasanya yang udah kayak gini tuh udah nggak enak sih view-nya. Biasanya. Hari ini BBS turun 5,54%. Yang lumayan oke adalah volumenya tidak terlalu besar. Kemarin volumenya kecil, hari ini juga volumenya tidak terlalu besar. Kelihatan dari kemarin, kalau tadi S-Hardware kita lihat hammer di bawah ya, kalau ini ada inverted hammer, jadi suatu yang wajar juga kalau hari ini turun. Dan kasusnya sama, ada potensi bisa bikin evening star, dia uptrend, doji atau hammer, lalu setelah itu dikonfirmasi di candle selanjutnya. Harusnya sih by teori besok dia turun, harusnya, tapi nggak ada yang tahu juga. Tuh so far masih uptrend, bahkan di trend minornya ini ya, kalau trend majornya kan kalau kita tarik mungkin di yang sini, dia ini strong uptrend banget ini, slope-nya lebih dari 45 derajat, kurang dari 45 derajat, makanya dia strong uptrend. Cuman ya yang naiknya kencang, koreksinya juga bakalan kencang. Tuh, so far so good. Kalau apa ya, saya rasa selama nggak jebol 3.500 masih oke. Cuman perlu di adjust posisinya karena 3.900 sampai 3.500 itu cukup dalam. Yang kurang oke adalah ini sudah mulai divergent RSI-nya ini ya. Indikatornya ke bawah terus, ini ke bawah, ini ke bawah, ini juga ke bawah, sedangkan harganya naik terus. Artinya kenaikan sejak dia divergent ya. Dari sini berarti dari sinilah waktu candle jelek-jelek ini sudah tidak didukung oleh market. Seperti itu. Kalau dia dead cross juga ada potensi koreksi. Yang jelas belum ada konfirmasinya. Jadi bisa aja ini cuman koreksi untuk naik lebih tinggi pun bisa juga. Yang jelas kalau dia jebol tren lalu lower high lower low dan lain sebagainya, lebih baik exit aja. Cuma untuk sekarang atur posisinya. Seperti itu. Dilihat dalamnya ini juga kemarin masuk MSCI. Asingnya keluar. Biasanya asing masuk di BBS ini. Dan flow-nya kurang bagus sih kalau menurut saya. Untuk ini ya, top buyer-nya, walaupun lebih ada normal akumulasi, kalau nggak small akumulasi ini harusnya, atau netral karena penjualan sama pembelinya sama-sama kuat. Tapi kalau saya lihat seller side-nya lebih bagus sih, jadi kurang oke untuk hari ini. Seperti itu. Itu untuk BBS. Lanjut coba kita cek, saya iseng-iseng ngecek Bukalapak deh. Kasihan juga kalau teman-teman masih ada yang nyangkut ya, apalagi nyangkut di arah hari kedua, wah itu, dan sampai sekarang belum cut loss, wah itu PR itu. Nah, kenapa saya pengen ngecek? Karena kemarin saya kira juga dia ada potensi rebound ya. Nih, oh ini kalau saya lihat udah ada mulai potensi rebound yang bentuk-bentukan kayak gini. Biasanya ya, walaupun belum terlihat jelas, cuma ini udah ada tanda-tanda. Hari ini Bukalapak turun 6,94% dengan volume yang besar juga. Tuh. Kemarin dia sempat saya bahas waktu Bukalapak di sini 2 Desember. Saya kira dia doji mau morning star, tapi itulah yang saya bilang juga lebih baik tunggu konfirmasi candle selanjutnya. Ternyata candle selanjutnya kurang bagus ya, graveyard doji ini juga. Lalu akhirnya hari ini dia turun ARB lagi. Volumenya pun membesar juga. Tuh. Satu hal yang bagus dari Bukalapak hanyalah dia sudah masuk area oversold. Tuh ya. Artinya sudah mulai jenuh jual dan ada potensi untuk bakalan koreksi. Kapan? Untuk rebound. Kapan? Ya ketika trennya dia dijebol. Tuh. Atau kalau kita lihat intraday-nya, siapa tahu kita menemukan sesuatu ya. Nah, ini yang saya maksud, sudah kelihatan kok menarik, cukup menarik. Kalau cari pantulan jangka pendek harusnya bisa dapat ini Bukalapak ini. Karena ini ya sudah bullish divergent di 15 menit. Indikator ke atas, harga ke bawah. Ini juga ada yang ngambil di akhir-akhir ini. Volume spike di harga ARB ini juga biasanya yang besok bikin dia loncat seperti itu. Kalau untuk reversal jelas masih belum bisa dibilang reversal. Tapi ada potensi lah, ada pantulan, karena kalau yang namanya turun juga bakal ada pantulan. Jadi 1 jamnya juga mau divergent, indikator ke atas, harganya ke bawah. Cuman sama-sama masih menunggu golden cross seperti itu. Tapi memang setupnya kurang bagus karena trennya masih kurang bagus ya. Jadi lebih baik kalau ada opsi saham lain, pilih saham lain aja, jangan Bukalapak. Cari yang uptrend, itu jauh bakalan lebih mudah trading di saham uptrend itu daripada melawan tren seperti ini ya. Jadi kalau ada opsi lain, lebih baik pilih opsi lain dulu aja. Seperti itu.
Untuk support ya sudah nggak ada support lagi sih. Hei, Bukalapak. Ini yang antri di sini ya, saya ingat banget itu antriannya sampai 2 triliun apa ya itu ya bitnya di sini. Diguyur dong. Sampai sekarang di 450 dan nggak ada yang antri lagi alias ARB. Lebih baik tunggu mereda dulu aja sih, jangan melawan tren ya. Kalau memang dia mau koreksi, biarkan koreksi dulu. Nanti pasti ada waktunya kok ketika dia mau reversal. So far dari intraday sudah mulai kelihatan tanda-tanda, tapi nggak ada yang tahu juga. Nanti kita lihat dulu aja konfirmasinya. Seperti itu. Untuk target turun sebenarnya sudah tidak membentuk pattern lagi ya. Untuk si Bukalapak terakhir di sini doang, inverted cup handle, kena target, ada reboundan tapi turun lagi. Mungkin bisa aja kita pakai Fibonacci mungkin ya. Ini low-nya 655. Ini high-nya 760. Nah, ini ya target Fibo-nya dia. Udah sampai kena 2,618. Next-nya di sini 3,618 ini di 384. Cuman saya rasa kalau dia mau sampai ke sana ya pasti ada pantulan dulu karena udah oversold. Seperti itu. Tuh ya yang gimana Mas? Saran saya sih kalau di saham kayak gini lebih baik jangan average down, kecuali sudah ada kepastian. Ternyata nanti di sini dia bikin rounding bottom atau cup handle atau double bottom, silakan average down di situ. Tapi selama trennya belum ada perubahan dan teman-teman nggak mau cut loss, jangan average down dulu. Seperti itu. Jadi karena sayang juga kalau misalkan besok pagi average down nih, ternyata dia masih lower low lagi, dead cat bounce doang, nanti average down lagi turun lagi, ya udah nanti lama-lama habis modalnya di situ. Tapi kalau misalkan mau average down di saham yang downtrend, lebih baik tunggu dia pattern reversalnya dulu atau sudah kena area kuat, tanda-tanda reversal, konsolidasi, nah itu bisa average down di situ. Seperti itu. Dicek dalamnya. Hari ini juga distribusi asing. Terus juga untuk broker summary-nya lebih ke masih distribusi sih kalau menurut saya ini. Jadi lebih baik tetap wait and see dulu aja untuk Pegas ini. Seperti itu. Masuk coba kita ke yang dibeli asing. Cimori nggak bisa kita bahas ya, baru satu candlenya. Coba kita cek Telkom, masih cakep banget flow-nya, kemarin kita udah bahas. Kita coba cek MTEK aja yang hari ini hijau. Setahu saya dia barusan habis koreksi. Jadi kalau hari ini hijau mulai ada pantulan. Oh enggak, sorry, dia sudah rebound ya dari sini. Hari ini MTEK naik 1,81%, volumenya kecil tapi terakhir dia ini ya koreksi falling wedge breakout. Lalu ini area pink, ini area di respect, sebelumnya resist, di breakout, retest, dan akhirnya dia naik. Kemarin retest lagi dan masih mantul di area 1800. Artinya supportnya si MTEK ini untuk sekarang di 1800, itu area supportnya dia. 1800 sampai 1850. Nah untuk sekarang sih saya pengen tarik Fibo biar tahu dia rebound dari mana. Dia rebound dari 0,382 ya sampai 0,5. Jadi masih oke. Ya biasanya yang bisa dilihat dari data kayak gini adalah validasi kalau 1800 adalah supportnya MTEK. Tuh, apakah sudah bagus atau belum? Kalau sudah bagus biasanya ya, pertama dia udah breakout sini dulu, pattern koreksi. Nah ini udah terlihat breakout. Kalau untuk si MTEK ini break ke atas ya, cuman walaupun volume masih kecil. Nanti setelah itu apa? Break high sebelumnya. Sebelumnya kan high-nya di sini ya, 2035. Lalu setelah itu di 2105. Kalau break high 2035 bagus, break lagi bagus, bakal mencari high baru seperti itu. Tapi untuk sekarang saya rasa masih memvalidasi 1800 area support. Untuk resist itu tadi sekitar 2030 sampai 2040. Kalau breakout cakep, kalau gagal ya ada potensi ke 1800 lagi. Kita lihat dalamnya pakai RT bisnis lagi ya. Hari ini kalau menurut saya terjadi big akumulasi ini untuk si MTEK ini. Yang beli top net satunya gede banget ini dibandingkan jualannya kecil-kecil, barang-barang retail kalau saya lihat. YPSG, LG, OD, PD, XC, BK, DH, CC, KK itu broker retail semua itu kecuali BK ya. Tuh. Cukup menarik, mulai ada akumulasi di dekat support. Bisa dipantau kalau dia berhasil break karena tadi sudah breakout ya untuk yang trennya ini. Seperti itu. Untuk MTEK
lanjut coba kita cek kita coba cek yang merah-merah dulu deh. Beberapa masih small cap ya. Ada yang IPO juga langsung ARB. Dibikin ARA atau ARB nih kayaknya TAIS nih. TAIS 360 ke 400 berapa itu berarti? Mana naik 10%-an ya pagi-pagi. 10% lebih dikit. 360 tambah 36 kan 396 ya. 10% lebih dikit. Malah habis itu diguyur sampai ARB. Ya kita bahas deh karena baru IPO juga. Kita coba cek. Wah, BRPT udah jebol 900 itu udah kurang oke kalau menurut saya. Kita coba cek MLPL aja. Karena kalau saya lihat kemarin barusan ramai lagi ya. MLPL dibilang mau reversal, tapi hari ini turun 5%. Oke. Hari ini MLPL turun lagi 5,15%. Tapi volumenya kecil, cuman memang di sini volumenya besar banget 1 Desember. Dan ini bias sih, karena candlenya kurang bagus juga kalau saya bilang ya. Karena shadownya panjang dia. Jadi bisa aja sebenarnya volume besarnya di atas ketika terjadi jualan ya. Jadi volume besarnya volume jualan. Waktu bawah kecil gitu, bisa juga. Nah, kalau simpelnya kayak gitu lihat di intraday aja gitu. Pakai 15 menit ya ketika dia ditarik. Ini lebih ke kayak gini ya candle volumenya ya. Ini kayak dibikin rame sih waktu itu. Cuma ini kelihatan ada bearish flag atau rising wedge atau apalah itu, lalu breakdown, udah koreksi. Kita ke daily aja. Ini memang MLPL ini masih saham downtrend. Kalau menurut saya dia belum break high juga, masih kena resist juga. Ini patternnya sudah kelihatan falling wedge tapi belum breakout. Support dia yang kuat tuh di sini sekitar 320 ya, 2 kali dia rebound di sana. Cukup menarik kalau sampai kejemput sekali lagi. Cuman kalau sampai jebol wajib exit. Kenapa? Karena dia bakal mencari low barunya untuk si MLPL ini. Di sini juga nggak ada base yang cukup kuat ya, yang cukup kuat di sini nih 228. Agak serem jadinya kalau sampai dalam 228. Tuh. Untuk sekarang support terdekatnya kita pakai intraday lagi deh. 15 menit. Nah, ini baru disupport juga ini. Sekitar sini 364 ini ada area support minor sampai 356, 354. Tapi kalau jebol ya nextnya sini 340 sampai 334 seperti itu. Mulai ada bullish divergence untuk MLPL di intraday ya, indikator ke atas, harga ke bawah. Jadi saya rasa besok pagi bisa ada potensi untuk pantulan-pantulan kecil. Cuman untuk konfirmasi mungkin ya kalau kita pakai intraday amannya tunggu dia break sini. Ini kan bisa double bottom ya, bottom 1, bottom 2. Kalau dia sampai break 392 itu bakalan oke kalau menurut saya MLPL ini. Seperti itu. Ya, support udah, resist udah. Kita lihat dalamnya akhir-akhir ini diakumulasi lagi. MLPL waktu koreksi pun juga diakumulasi. Kita lihat pakai RT bisnis hari ini juga kalau menurut saya big akumulasi sih ini. Yang beli besar cuman 2 orang doang, yang lain kecil-kecil ya jualannya. Seperti itu. Cukup menarik, yang penting batasi resiko aja. Kalau punya barang saya rasa bisa adjust posisi sih, cari posisi lebih bagus average ya. Tapi kalau punya barang bisa antri di bawah. Yang jelas ini juga masih saham downtrend ya untuk saat ini. Jadi lebih baik ya hati-hati mainnya. Kita coba cek yang hijau-hijau. Wah, ini banyak yang arah juga ya, ada BBB, MSIN, mesin. Yang IPO juga ada yang arah, WGS ya ini 10% tapi arah itu karena dia papan akselerasi ya. Kita mungkin coba cek, ini masih didominasi bank mini juga bank digital ya. BBB, Agro, BNPA, BGTG, Adaro bukan sih. Kita coba cek Agro aja yang kemarin beberapa view-nya sudah kurang bagus. Sekarang dipantulin naik lumayan tinggi juga. Emang kompak bank digital ini, satu naik semua naik ya. Adaro lagi. Agro, BBB, BGTG, satu geng itulah. Tuh. Akhirnya Agro naik 9,61%. Kalau candlenya engulfing sih bakalan cakep banget, tapi ternyata tidak. Dan saya rasa dia sudah membentuk pattern koreksi ini.
sebuah downtrend channel dan belum ada konfirmasi ya. Kalau misalkan dia break baru bagus untuk si agro ini, tapi kalau nggak break ya bisa turun lagi seperti itu. Volume bagus, kalau orang-orang bilang memang dia baru volatile karena right issue, banyak yang jual saham aslinya untuk menebus right-nya. Dan ada yang bilang juga kalau right issue-nya itu bagus banget katanya. Nah, itu juga bukan dari riset saya ya, jadi saya mengutip doang. Nah, kita bahas dari TA-nya aja. Kembali lagi sih karena dia di 2110 ya. Ini berarti 2100-an tuh bakal jadi support lagi di sini. Nah, sebelumnya kan di sini resist, di sini resist, breakout. Nah, ini nyungsep lagi. Nah, tuh. Jadi ada pijakan di 2100 bisa digunakan buat entry kalau teman-teman mau entry. Untuk support yang cukup kuat di sini 1985 sampai 2000 itu untuk agro. Bakalan bagus kalau dia berhasil break. Kalau misalkan berhasil break saya rasa bakalan cakep. Ada potensi break high juga. Dan setelah itu di pattern besarnya yang bullish flag ini. Seperti itu. Untuk tren agro sebenarnya kalau jangka panjang banget masih uptrend banget. Cuman sekarang memang dia terlihat baru pattern konsolidasi ya untuk si agro ini. Jadi lebih baik atur posisinya aja untuk si agro. Gunakan support-support tadi untuk batasi resiko. Nah, kita lihat dalamnya. Kita pakai RTI lagi. Hari ini lebih ke akumulasi sih. Cuman kayaknya normal akumulasi untuk si agro. Dia juga terlihat kurang konsisten, lebih ke akumulasi tapi ini memang baru volatil karena baru right issue aja. Harusnya segera kelar sih 2 hari lagi kalau nggak salah, sampai tanggal 8 mungkin bakalan kondusif lagi seperti itu. Oke, mungkin itu terakhir untuk si agro, batasi resiko aja juga sama pesannya. Untuk Adaro udah breakout dari 0,618 ya. Nextnya ke high-nya itu 2000-an, kalau break baru bagus banget. Besok kita bahas lagi deh untuk si Adaro-nya. Hari ini sepertinya cukup di sini. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa support terus juga channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.